diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Wa tu'iduna biha minal mafdhulin, dan melindungi kita ini selawat dari menjadikan kita jadi orang yang hina. Jadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hina itu orang yang dihijab dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terbuang, enggak kelihatan nama Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat. Waradallahu ma'an sayyidina wa sanadina Abil Abbas. Waradallahu ma, dan mudah-mudahan Allah ridha terhadap tuan kita dan sandaran kita Abil Abbasi Sidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa an sa'iri atba'ihi, dan mudah-mudahan Allah meridai semua pengikutnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Tawil qurbi wa tadani, baik yang dekat ataupun yang at-tadani, jauh mungkin ya. Saudara. Nah, yang baik yang dekat ataupun yang jauh. Warda anna bihim, dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita ya, dengan sebab mereka, dengan sebab keridhaan Allah kepada Syekh Ahmad, kepada orang-orang yang benar-benar ngikutin Syekh Ahmad. Mudah-mudahan Allah ridha juga sama kita dengan keberkahan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wasqina min fuyudatihim bi amla'il awani, dan mudah-mudahan Allah mengguyur kita, menyiram kita dari siraman anugerahnya Allah Subhanahu wa taala bi amla'il awani, sekuat wadah kita menampung. Sebesar apa wadah kita mampu menampung anugerah Allah, mudah-mudahan dipenuhi itu isinya anugerah. Anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim, salawat wassalam dan salam lin Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW wa alihi dan keluarganya, wa sahbi dan sahabatnya, wal qutb At-Tijani, dan kepada al-qutb At-Tijani Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, nasrihi, keturunannya Rasulullah SAW. Hamdan, pujian lidil jalal wal ikrami, kepada zat yang mempunyai kemuliaan dan keagungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah setelah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat, keluarganya, dan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Bersyukur kepada Allah idh khassana bi sayyidil anam, karena Allah mengkhususkan kita lahir sebagai umat Sayyidil Anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita patut bersyukur? Panjang pembahasannya, udah sering kita bahas. Siapa Sayyidul Anam? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safwati Rasulillahi, pilihannya, saripatinya, intisarinya, memberi madat daripada semua utusannya Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan daripada semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi wal ali salatullahi, semoga atas Rasulullah SAW dan keluarganya salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi salatil fatihi alladhi samad kullal ibadati wa sirraha hawad, dan dengan salawat Fatih ya, dan dengan salawat al-Fatih alladhi samad kullal ibadah, yang mana salawat Fatih ini mencukupi semua ibadah ya, atau mencakup semua ibadah, akan mencakup ya, yang mencakup semua ibadah, wasirraha hawad, dan mengandung semua sirnya ibadah. Semua sirnya ibadah itu ada di dalam salawat Fatih, dan mencakup semua ibadah salawat Fatih. Wa bi abil faid At-Tijani Ahmad, dan dengan kemuliaannya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, mumiddu man madha wa man ataghada. Salli wa sallim ala nabi wa alihi wa sahbihi hamdan lidil jalal wal ikram idh khassana. Ini wa bi salati, ini atofnya idh khassana. Nah, wa khassana bi salatil fatih, hakata. Nah, jadi atofnya wa bi salatil fatih, dan ya, bersyukur kepada Allah yang telah mengkhususkan kepada kita, selain mengkhususkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan mengkhususkan kita ya menjadi ashabu salatil fatih, menjadi orang yang ashabu salatil fatih. Syekh Ahmad pernah ditanya, man ashabu, kayak Sayyidina Maulana Syekh, sebetulnya sahabatmu itu siapa wahai Syekh Ahmad? Sahabatmu nanti yang engkau aku di akhirat itu siapa? Gal ashabi ashabu salatil fatih. Sahabat saya yang bakal kumpul sama saya adalah orang yang ya ahli salawat fatih. Orang yang ahli salawat fatih. Kita alhamdulillah ya, kita akuin nggak kita akuin, kita sadarin nggak kita sadarin, Allah ngingetin kita dalam kesenggangan waktu kita selalu dengan salawat fatih. Betul apa enggak kira-kira? Hati lagi nonton TV kadang-kadang ingat, meskipun lagi iklan inget ya. Namanya kan kita ingat sama salawat fatih. Ngapain aja kita salawat fatih? Nah, dan kita bersyukur kepada Allah, hamdan lidil jalal wal ikrami, puji kepada Allah yang maha agung, idh khassana bi sayyidil anam wa idh khassana bi salatil fatih alladhi samad kullal ibadah, yang telah mengkhususkan kita dengan salawat fatih yang samad mencakup semua ibadah dan sirnya.
wa bi abil faidi wa id khassana bi abil faidi. Isinya begitu. Wa id khassana bi abil faidi, dan telah mengkhususkan kita dengan menjadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ahmad. Momentum mamada wa man atagada, yang mana kenapa kita bersyukur, patut bangga kita jadi muridnya Syekh Ahmad. Ya, semua murid, guru kebanggaan mereka itu dapat derajat dari guru kita. Semua murid kan bangga sama gurunya ya. Murid dalam agama bangga sama gurunya. Guru saya punya derajat begini, dipuji seperti ini. Itu semuanya dapat derajat itu dari guru kita. Allah mengalirkan, memberikan, ya, ini kasih Syekh ini pangkat ini, kasih Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Aulia. Syekh Ahmad yang ngasih. Syekh Ahmad yang ngasih. Patut nggak kita bersyukur atas ini? Patut nggak kita bangga terhadap dipilihnya kita menjadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Hakada. Wadhib ala dzikri salatil fatihi, rutinkanlah, pegangin ala dzikri salatil fatihi, istiqomahkanlah membaca salawat fatih, biadabin, dengan adab. Adabnya udah pernah kita bahas ya. Adabnya udah kita bahas di dalam Ghayatul Amani. Yang paling ahamnya adalah menghadirkan Rasulullah SAW di hati kita. Menghadirkan Rasulullah SAW. Ya'tika khairu fatih, akan datang kepadamu khairu fatih, sebaik-baik yang buka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ngapain Rasulullah SAW datang? Bil fatihi wal anwari wal asrari, ngebuka hati kita. Kalau udah hati kita kebuka, nggak bakalan ada kebencian kita makhluk Allah. Illa syaitan wa nafs amara bisu. Ya. Wal anwar, kemudian ketika dibuka dikasih nur, dikasih rahasia kita sama Allah Subhanahu. Fi asra'in min lamhatil absar, lebih cepat kalau lewat salawat fatih mau ketemu Rasulullah SAW, lebih cepat daripada kita ini mengedipkan mata. Katanya beliau Syekh Umar Baidawi Syekh. Iftah biha khazainal asrari, ikhtim biha maratibal abrari. Ini fi'il amr. Dulu aneh waktu belajar, guru aneh mengatakan maknanya bukan makna fi'il amr. Maknanya bukan makna fi'il amr. Iftah biha khazainal asrari, yang mana dengan salawat fatih ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka gudang rahasianya Allah. Salawat fatih ini salawat yang paling cepat buat ngebuka gudang. Kalau nggak salah maknanya masdar. Dulu Syekh Ansharuddin guru ana mengatakan maknanya masdar. Kalau iftah jadi doa begitu. Jadi doa. Salawat fatih akan membuka gudang rahasia Allah. Dan dengan salawat fatih Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan orang yang paling banyak membacanya, ya, Allahu yakhtim biha maratibal abrar. Al-abrar ini as-sulaha, orang-orang soleh, para aulia, selain para anbiya, itu yang mana yang nyampe paling tinggi kedudukannya adalah orang yang paling banyak baca salawat fatih. Jadi Abuya mengatakan tidak ada satu makhluk pun yang lebih banyak salawat fatihnya daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nggak ada orang yang baca salawat fatihnya lebih banyak daripada Syekh Ahmad. Padahal amalannya Syekh Ahmad itu sangat banyak. Sangat banyak. Amalannya Syekh Ahmad yang am aja, yang bukan khas, yang am, yang diberikan secara umum kepada semua ikhwan dan muhibbin. Itu katanya Sayyid Tahir, kalau kita baca 24 jam kagak cukup. Setiap harinya. Jadi belum selesai udah mesti ngulangin yang kemarin lagi. Itu yang am. Itu istiqamah Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Lain yang khas, dan berapa salawat fatihnya? Sementara kita dengar Syekh Ali Harazim radhiyallahu anhu salawat fatihnya sehari 45.000. Bahkan di zaman sekarang di Probolinggo ada seorang ikhwan, Bapak Jamal namanya, salawat fatihnya 150.000. Sampai tangannya keramat. Orang sakit celupin tangan dia, minum airnya sembuh. 150.000 salawat fatihnya. Nah, berapa salawat fatihnya Syekh Ahmad? Yang hebat, beliau paling banyak, tapi kagak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu berapa banyak salawat fatihnya radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan diakuin kita. Nah, di sini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu Umar Baidawi ngajarin kita hadiyatan lil Mustafa al-Adnani. Kalau inti mau baca salawat fatih, biar kualitas salawat fatih itu inti lebih, setiap salawat fatih inti hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Akan lebih bernilai lagi kalau salawat fatih. Salawat itu kan udah hadiah ya buat Rasulullah SAW. Yang dengan hadiah tersebut kita dapat imbalan pahala dari Allah yang pasti diterima sama Allah. Nah, pahalanya itu juga kita kasih lagi ke Rasulullah SAW. Kira-kira resep nggak tuh Rasulullah? Resep banget kan ya? Resep banget. Dan ini pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara
amalan yang lain kita kirim yasinan ke Rasulullah SAW. Yasinannya panjang dibaca pendek, sod dibaca sin dibaca sa. Nyampainya ibarat kue udah basi. Rasulullah resep apa kagak kira-kira? Tapi kalau yang dibaca salawat fatih, Rasulullah paling resep. Apalagi kalau udah salawat tersebut, dapat pahala nih kita dari Allah. Hadiahin lagi buat Rasulullah SAW. Pinter kita namanya. Ini diajarin kita sama orang pinter, biar jadi pinter. Niabatan an Ahmad At-Tijani, biar cepat nyampe nya kepada Rasulullah SAW. Kita bilang hadihi hadiyatum minni ilaika ya Rasulullah. Niabatan, ini sebetulnya bukan dari saya wahai Rasul, ini dari Syekh Ahmad, ane cuma nganterin. Ini makna daripada qasidah man ana laulakum. Siapalah kita kalau bukan karena guru-guru kita? Kalau bukan guru kita yang ngasih madat sama kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, nggak bisa nih lisan kita baca salawat fatih. Nggak diizinin nama Allah Subhanahu wa taala lisan ini. Makanya kita ngasihnya ke Rasulullah SAW niabatan. Saya cuma nganterin ya Rasul. Ini salawat dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Hakikatnya yang baca Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Abuya mengatakan setiap saya nalkin aja hakikatnya Syekh Ahmad yang nalkin. Saya cuma tangan dipakai. Kata Abuya begitu. Kita juga begitu. Baca salawat hakikatnya Syekh Ahmad yang baca. Wali aja bisa jadi wali karena dikasih ditesnya itu sama Syekh Ahmad. Jadi power bank aulia itu cuma satu, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Bisa dipahami? Para aulia tuh ketika pada ngedrop, ngecesnya sama Syekh Ahmad, dicesnya semuanya sama Syekh Ahmad. Semuanya. Kalau wali aja yang belum tentu kenal sama Syekh Ahmad, mau dices, imannya dipenuhin. Bagaimana kita muridnya kagak? Kitanya aja yang kagak minta. Mafhum ya? Bukan cuma nggak minta sih, banyak kan bikin dosa. Bener ya? Terus jangan nih. Aku mulai teriak-teriak. Kurang resep nih kalau. Multamisan bidaridar rahmani ma'aridha nabiyinal adnani. Iltimas itu mengharap ya. Multamisan bida, dengan itu, dengan kita baca salawat fatih, hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Bilang kepada Rasul ini niabatan dan Syekh Ahmad Tijani. Apa yang kita tuju? Ridha Rahman. Cuma satu permintaan kita baca salawat fatih. Minta ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ibrahim, Syekh Gus Ibrahim, putra Syekh Umar, pengarang ini mengatakan kita kalau kita baca salawat fatih, kita niatin buat niat-niat yang lain, itu mengurangi keistimewaan salawat fatih. Yang mana sebetulnya salawat fatih itu fadilahnya bisa buat apaan aja. Kita mintanya cuma buat ini doang, begitu. Paham nggak? Paham ya? Mengurangi gitu. Yang bagus baca salawat fatih udah nggak usah niatin minta buat apa-apaan, terserah Allah mau ngasihnya ngasih apaan ntar. Niatnya minta ridha Allah. Ini ya, ma'ridha nabiyina al-adnani bersamaan dengan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min a'zamil wasail. Ketahuilah salawat fatih ini paling agungnya perantara ilan Nabi, perantara antara kita sama Rasulullah SAW, umatnya, bukan cuma jarak waktu, syuf, jarak waktu 1400 tahun lebih, jarak antara kita sama Rasul dari dosa jauh lebih jauh dari itu. Paham ya maksudnya? Setiap dosa kita itu bikin kita tambah jauh sama Nabi Muhammad SAW. Nah, buat kita biar cepat dekat lagi adalah paling cepat di perantara nih salawat fatih. Pengen dekat sama Rasulullah SAW, salawat fatih yang banyak. Salawat fatih yang banyak. Begitu juga Abu ya nggak ada yang tahu salawat fatihnya beliau berapa. Salawat fatihnya beliau berapa. Qulhu likulli sa'il. Qulhu likulli sa'il. Kasih tahu kepada semua orang yang tanya. Kalau ada orang tanya sama ente pengen tahu caranya biar dekat sama Rasulullah SAW bagaimana sih? Kasih tahu nih rahasianya. Kalau ada orang nanya pengen cepat nyampe dekat sama Rasulullah SAW, kasih tahu, nih jurusnya, nih sirnya, nih a'zamil wasailnya. Ini kesenangannya Nabi Muhammad SAW, kedoyanannya Nabi Muhammad SAW. Fiha kifayatun minal adhkari. Di dalam salawat fatih ada kecukupan dari semua zikir. Bukan berarti habis itu kita ninggalin semua zikir kita. Mardut juga kita ninggalin lazim kalau udah talqin. Apalagi sholat. Bi asriha fil laili wan nahari, dengan kita ini mengistiqomahkannya, mendawamkannya di siang hari atau di malam hari, cukup kita menjadi ahliyah fi dzikri. Ahliyah fi dzikri.
yang menjadi ahliyah fil dzikri, kata Abu ya, ahliyah. Orang itu sudah menjadi, kalau sudah menjadi ahliyah fil dzikir, catatan umurnya semuanya dzikir. Catatan umurnya semuanya dzikir. Nah, salawat Fatih ini salawat yang kalau kita dalam satu ini aja, mungkin kalau di dalam amalan lain, kalau kita mau dapat pangkat ahliyah fil dzikir, kita harus dawam istighfarnya berapa banyak, tasbihnya berapa banyak, tahlilnya berapa banyak, mungkin hauqalahnya la haula wala quwata. Kita harus tuh sunnah-sunnah zikir kita pakai. Tapi kalau kita pakai salawat Fatih, cukup semuanya itu ke bawah. Paham maksudnya ya? Kifayatun minal adhkari wa ghaniyatun an sa'iril awradi. Dan salawat Fatih ini ghaniyah, enggak butuh kepada fadilah salat wirid yang lain. Enggak butuh, udah cukup sendirinya. Ghaniyah, lebih paling kayaknya wiridan. Paling kayaknya, paling mencukupinya wiridan salawat Fatih. Tapi perlu kita tahu, orang yang paling tahu rahasianya salawat Fatih setelah Allah dan Rasulullah SAW adalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Tapi beliau aja dapat dari Rasulullah SAW 124 macam salawat. Beliau mengamalkan itu. 124 macam salawat. Mengamalkan itu. Meskipun ya, mengamalkan yang lainnya mungkin sekedar aja. Intinya semuanya adalah salawat Fatih. Tapi di sini Syekh Ahmad berbuah kita, contoh kita, nyontohin kepada kita, bukan akhirnya dengan salawat Fatih kita ninggalkan Al-Qur'an. Kan udah pakai salawat Fatih, enggak begitu. Bukan akhirnya dengan salawat Fatih kita ninggalin fadilah salat hari Jumat baca surat Al-Kahfi umpamanya, enggak begitu. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu enggak ninggalin Quran. Nah, fi kulli nuqtah, fi kulli daqiqah, fid dini wa dunya wa fil ma'adi. Enggak butuh sama semua wiridan, baik urusan agama kita, urusan dunia kita, dan urusan akhirat kita. Inti mau urusan dunia, salawat Fatih. Urusan agama, salawat Fatih. Urusan akhirat, salawat Fatih. Ghaniyah, paling kaya nih. Ini rampasannya paling banyak nih. Pahalanya paling gede nih, begitu ibarat. Untuk keduniaan loh. Tapi ngapain kok Iwan susah sih, Bib? Udah baca salawat Fatih, masih ribet aja urusannya. Ada yang bininya kagak doyan lah. Ada yang apa? Kan Ikhwan bikin dosa di dunia, dibalasnya di dunia. Kalau bisa istighfarnya benar-benar, taubat, lazimnya wadifahnya nangis, gak bakalan kita dikasih bala. Gak bakalan, nikmat terus kita, hamdin wa syukrin terus kita. Karena kita masih ada dosa, akhirnya dibalasnya di dunia. Ada yang kalinya macam-macam dah, macam-macam. Jadi kalau mau kita kagak dapat musibah di dunia, bukan wiridnya ditambahin, maksiatnya dihabisin. Milih yang mana? Dua-duanya bagus ya, maksiat dihabisin pasti wiridnya nambah. Cuman sayang kita bukan malaikat. Kita hidup di zaman dikuasai namanya nafsul amarah bisu. Lidzaka qala Syekhuna Tijani, yang di atas ini semuanya ucapannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Saya enggak ngarang ini katanya Syekh Umar. Nasihatan lisairil ikhwan. Ini nasihat dari Syekh Ahmad buat semua ikhwan. Salawat Fatih, udah apa aja salawat Fatih. Bimahdi fadlil sayyidil anami alaihi wa bilum minas salami. Tapi kita baca salawat Fatih, perlu kita tahu, dapat semuanya nih, ghunyah, kelebihan, kecukupan dari urusan dunia, agama, akhirat, bisa nyambung sama Rasulullah SAW. Bukan karena kita baca salawat Fatihnya, tapi apa? Bimahdi fadli sayyidil anami, murni karena keutamaannya Rasulullah SAW. Alaihi wa bilun minas salami, yang mana Rasulullah SAW selalu digoyor dengan salamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fadli Syekhina Ahmad, Syekhina Tijani Ahmad, dan murni karena kemuliaannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Salawat Fatih kita, salawat Fatih yang kita baca itu nilainya luar biasa karena sirnya adalah Rasulullah SAW dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu menjadi istimewa. Kemarin waktu di rumah kan Syarif bilang, kenapa kok Thariqah Tijani ini menjadi thariqah paling terakhir, thariqah yang paling jauh sama Rasulullah SAW, tapi yang paling dominan di zaman ini. Di zaman ini thariqah sedunia itu paling banyak Tijani. Orang sufi itu dominan dengan Tijani. 450 juta lebih kata beliau kemarin waktu di rumah. Syekh Bil Abbas mengatakan itu. Kenapa begitu? Rahasianya adalah di dalam sanadnya. Rahasianya adalah di dalam cuman Tijani thariqah
yang ijazah khususnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Langsung ijazah khusus dari Nabi. Dan ini tanda kebenaran ini, kebenaran sir ini. Hakata. Dengan sanad itulah, dengan nurnya Rasul itulah nyebar ini salawat, nyebar ini tariqah. Sekarang hatta bukan orang Tijani baca salawat Fatih. Dan kadang-kadang hatta bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah baca salawat Fatih. Yang menarik, orang Syiah ada yang baca salawat Fatih. Wahabi ada yang baca salawat Fatih. Terus hukumnya gimana, Beb? Ya nanti bakalan tobat dia. Kan udah ada buktinya, banyak buktinya. Orang Wahabi ada loh. Siapa? Yang sering di Syekh Yunus, hadamnya Syekh Yunus? Mahfud ya? Mahfud yang kurus. Iya, Haji Mahfud. Dia bilang, Beb, saya dulu Wahabi, kata dia. Saya Wahabi, dia sendiri yang bilang. Gotek katanya. Wahabinya gotek, masuk Tijani, masih Wahabi. Sekarang apakah Wahabi apa Tijani? Tijani. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, la yubdi' wa la yu'id. Kalau udah yang hak datang, kebatilan minggir sendiri. Ya nggak bakalan mulain lagi dan nggak bakalan kembali lagi. Wa fadli Syekhina Tijani Ahmad alaihi wa bil ridha mujaddada. Atas Syekh Ahmad selalu ada guyuran ridhanya Allah yang selalu baru. Terus. Nah, ini baru nih, wa barakati Ahmad At-Tijani. Ini menyimpan wa min barakati Ahmad At-Tijani wa min karamatihi fil azmani. Ya, hakada. Naam. Dan nas'aluka min barakati Ahmad At-Tijani. Begitu maknanya. Jadi doa di dalam bacaan kasidah ini dari sini nih. Ini doa sebetulnya. Dan maknanya cakep banget ini doa. Wa min barakati Ahmad At-Tijani, dan dari keberkahannya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa min karamatihi fil azmani, dan dari karamahnya beliau di setiap masa. Famnun bi ghufranin wa birridwani, berikanlah kepada kami, ya, dari keberkahannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, berikanlah kepada kami ampunanmu, ya, dan ridhamu. Ya Allah. Nas'aluka ya Allah min barakati Ahmad At-Tijani wa min karamatihi fil azmani famnun bil ghufrani wa birridwani, berikanlah ampunanmu dan ridhamu. Wa nadratin min sayyidil akwan, dan pandangan khusus selalu dari Rasulullah SAW. Kalau kita lagi dilihatin sama Rasulullah SAW dengan pandangan nadra khus, itu setan nggak berani dekat-dekat sama kita. Pasti kita dikir. Bukan lisan yang dikir. Ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sama Nabi Muhammad. Ingat sama Rasulullah SAW. A'zamu minas salati alaih. Lebih agung daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kalau antum lagi baca salawat ngantuk nih, baca salawat Fatih ngantuk, itu nguap apa enggak? Nguap kan, tetap kan? Nguap ini hukumnya apa? Makruh. Nggak pernah dikerjain sama Nabi Muhammad SAW. Nguap, makruh. Dan ada afatnya kila, belum pernah baca di kitabnya, ada afatnya katanya. Wah, alim tuh. Ada afatnya katanya nguap itu. Nah, coba Anda dengar dari Syekh Soleh bilang dari Syekh Muhammad bin Al-Maliki, dan Anda mempraktikkan itu. Kalau lagi nguap, coba ingat Rasulullah SAW. Ingat, kagak bakalan jadi. Meskipun kita bukan lagi wirid, nggak bakalan jadi. Kalau perkara makruh, yang memberi motivasi itu bukan Allah. Siapa? Musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah benci sama itu perkara. Ketika kita itu mau melakukan itu, berarti kita dekat sama musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lagi dikir aja kita bisa dekat sama setan, bagaimana kira-kira kualitasnya? Makanya bimahdi fadli sayyidil anami, murni bukan karena bacaan kitanya, bukan kita yang baca, tapi karena keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bisa dipaham nggak kira-kira? Jelimat ya. Tapi kalau kita ingat, coba antum kalau lagi wirid malam, sesaat aja antum ingat Rasulullah SAW. Ingat Rasulullah SAW. Sebentar, lagi baca salawat Fatih. Ingat aja Nabi Muhammad SAW. Ya insya Allah bohong kalau kagak nangis antum. Bohong kalau nggak mahmud wiridnya antum. Yang bikin wirid kita berjalan begitu aja kayaknya nggak begitu berpengaruh buat diri kita. Kita wirid lisan doang. Hati dan pikiran kita jarang banget mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Marhaban bil qaidin, marhaban bis salat. Wa nadratin min Ahmad At-Tijani, dan pandangan dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu man wa yaqdatan madaz zamani, baik dalam keadaan jaga dan dalam keadaan tidur selamanya. Mudah-mudahan kita dilihatin terus sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Meskipun Syekh Ahmad mungkin enak ya kalau melihat kita lagi bikin dosa, enak apa enggak kira-kira? Enak ya. Mudah-mudahan jadi enggak betah kita ya. Wa atfatin bil wasli war ridwani. Atfah, ma makna atfah? Lembut. Dan meminta kelembutan bil wasli war ridwani, dengan nyambung terus kepada Allah, nyambung terus kepada Rasulullah SAW dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kelembutan Allah, ya, mendapatkan kelembutan Allah meskipun mungkin maksudnya kita orang yang enggak layak dapat nyambung sama Allah, wasal gitu, usul. Meskipun kita enggak layak usul, kita enggak ada layak futuh, begitu enggak ada layak dapat ridha-Nya Allah karena kita sehari-hari banyak dosanya. Maksudnya mungkin dengan kelembutan Allah, kata. Bukan dengan amal kita, bukan dengan taubat kita, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ridha-Nya Allah. Bimahdi fadlillah yumtinani, murni dengan anugerahnya dan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Fatihi faftah li biha, ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad SAW yang maha membuka setelah Allah. Faftah li biha, bukalah buat saya. Biha dengan Fatih, dengan Rasulullah SAW, jahil Fatih. Bil khatim ikhtim li bisirri sirriha, biha mungkin bisalatil Fatih mungkin maksudnya. Faftah li biha, bukalah saya dengan salawat Fatih.
dan dengan Rasulullah SAW yang khatim, yang maha menutup kenabian dan lainnya. Ikhtim li bi sirri sirriha, wafatkan saya dengan sirnya salawat fatih. Wafatkan saya dengan sirnya salawat fatih. Sirnya salawat fatih Rasulullah SAW. Bin nasirin surni ala kulli ida, dengan Rasul yang bisa menolong. Tolonglah saya atas semua musuh saya. Semua musuh saya. Kita perlu sadarin musuh kita itu setan ya, bukan ikhwan. Musuh kita setan. Ikhwan itu Syekh Ahmad yang ngasih nama ikhwan. Saudara. Ya. Bil hadi fahdini li aqwamil huda, dengan Rasul SAW yang membawa hidayah dari Allah. Berilah hidayah saya menuju paling lurusnya jalannya Allah Subhanahu wa taala. Paling lurusnya jalan kebaikan. Allahumma ahsyurna fi zumrati Abil Faid At-Tijani wa amiddana bimadadi khatmil awliya al-kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq wal haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min darihil azim. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun. Kalau arti yang Anda baca salah, beda sama yang ada terjemahannya, kemungkinan yang benar yang terjemah. Paham maksudnya? Paham nggak maksudnya? Kalau untuk baca terjemahan kok artinya beda sama yang Anda artiin barusan, kalau untuk ingat itu juga yang benar yang terjemah kemungkinan besarnya, karena Anda nggak pakai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kemarin pesan Sayyid bin Abbas sempat pesan, kalau kalian tahu, kata beliau, hakikatnya setiap pekerjaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatnya setiap pekerjaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ente tahu, ente kagak bakalan lupa sama Bismillah dalam segala kerjaan ente. Bisa dipaham gak? Tidur nih, tidur kita ada yang pakai Bismillah, mungkin ada yang kagak. Kadang mungkin kagak sangat ngantuknya. Ya. Nanti ketika di akhirat Allah kasih lihat hakikatnya tidur kita yang pakai Bismillah tuh bagaimana, yang nggak pakai Bismillah tuh bagaimana jadinya. Ya, kata beliau, demi Allah ente kagak bakalan mau lupa ghaflah sama Bismillah dalam setiap pekerjaan. Makan nih kita, makan. Ada kalinya kita baca Bismillah, kadang kagak. Makan tuh setiap nyuap, apa kita lagi mau pertama doang apa kagak sih? Afdolnya setiap nyuap. Setiap nyuap kita Bismillah. Setiap nyuap. Kalau makan kacang capek juga, Bim. Akan jadi banyak pahalanya. Kalau kita tahu hakikatnya itu makanan jadinya jadi apaan di badan kita, perbedaan yang dengan Bismillah, yang dengan enggak Bismillah, ente gak bakalan mau ninggalin Bismillah. Pakai sendal kayak apaan aja deh. Apaan aja. Kecuali di dalam muharramat wal makruhat wal manhiyat. Kalau di dalam perkara haram, ya, ada orang dakwah. Anda pernah dengar nih, ada orang dakwah, orang minum homer, ya nggak apa-apa minum homer, yang penting baca Bismillah minum homernya, katanya. Lah, minum homernya haram, baca Bismillahnya haram. Baca Bismillah itu hukumnya 5, sebagaimana hukum pekerjaan: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib ketika kita Fatihah, baca dalam sholat wajib. Sunnah di dalam setiap pekerjaan, ya, pekerjaan. Mubah dalam perkara mubah, tapi menjadi istimewa dengan Bismillah. Menjadi istimewa. Tidur mubah, tapi dengan Bismillah inti bakalan, kalau melihat hakikatnya inti bersyukur inti pakai Bismillah. Kalau bisa, kalau tidur 21 kali Bismillahnya, 21 kali, itu jadi cepat tidur. Kadang-kadang nggak selesai kita udah pules. Jadi kalau kagak bisa tidur tuh baca-baca ya, baca bukan baca status. Minum khamar baca Bismillah haram. Bismillahnya juga haram. Bukan cuma minum khamarnya. Bismillah.